Bentar ini enggak ya. Ini masih lanjut ya, harusnya masih lanjut. Nah, kita cek. Nah, untuk yang tidak perlu kita hapus saja ya. Kemudian indeks CSS-nya kita hapus biar nggak bingung. Nah, sudah. Address-nya udah. Nah, ini kosong ya. Kalau kita lihat kembali ke sini, nah ini akan kosong seperti ini. Nah, kita bisa saja ubah di sini yang bisa kita pahami di sini nanti. Kita coba buat hello world di sini ya. Nanti kita coba cek. Hello world. Kita save. Sudah. Nah, kita lihat di filenya. Nah, ini sudah hello world seperti itu. Berarti ini sudah sesuai ya. Nah, ini kan lebih mudah kita pahami seperti itu kalau kita lihat seperti ini. Nah, mungkin kalau ini ada jaraknya, nah kita bisa update juga seperti ini. Di update CSS kita hilangkan. Misal padding 0, margin 0, agar nggak ada marginnya. Nah, kemudian kita import di sini. Import update by nanti cek app CSS web tadi cek ya, import app CSS app.css. Coba kita cek. Ada yang kurang apa nih? Oh, slash-nya kurang. Dot slash. Nah, ini untuk mengimport stylenya, Pak. Importnya nggak ada pojokan lagi seperti itu. Berarti ini sudah defaultnya seperti inilah yang kita kenal seperti itu. Jadi kita nggak bingung. Yang penting yang kita tadi lihat susah ya kita hapus saja. Nah, ini mulai dari nol bisa seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, intinya berarti kalau kita terjemahkan ya di file HTML ini akan memiliki div dengan id root seperti ini. Nah, di mana si div id root ini elemen di dalamnya ini akan ditambahkan di dalamnya berdasarkan ini, yaitu ada app. Nah, di mana si app ini akan mengembalikan div class name app seperti ini yang isinya adalah hello world seperti ini. Kalau kita lihat, nah ini sesuai ya, ada root kemudian di dalamnya ditambahkan app, nah kemudian di dalamnya ada hello world. Jadi tidak usah bingung. Jadi memang seperti ini ya. Jadi fokusnya kita ini ada di apa namanya, di JavaScript-nya seperti itu. Nah, itu saya kira tidak bingung ya. Jadi kalau mau kita ubah dia H2 seperti itu ya, nanti otomatis reload seperti itu. Jadi memang kelebihannya ini otomatis reload ya, nggak seperti itu kita matikan kita nyalakan. Tapi kalau ini udah otomatis, nah, mungkin seperti itu. Nah, ini kita lanjut ya. Ini berarti kita sudah jalan aplikasi dari React-nya. Kita lanjut. Nah, ini ya. Ini sudah sesuai ya. Kalau ini tadi CSS-nya belum dihapus-hapus, masih seperti ini. Kalau dihapus ya seperti itu tadi. Nah, kita lanjut komponen dan prop. Nah, kalau dengan native PHP biasanya kan kita codingannya seperti ini ya. Kemarin kita singgung sedikit kalau kita buat dengan native PHP, mungkin teman-teman masih ingat-ingat lagi, kita membagi halaman ke beberapa komponen, ya, di mana komponen itu dapat digunakan di berbagai tempat. Kemarin kan kita pisah ya, di aplikasi kita pisah, misalnya ada header PHP, footer PHP, nah kemudian kita kemarin ada main kontennya, jadi sidebar-nya mungkin kemarin kita belum ada tapi bisa kita tambahkan sebenarnya. Nah, kalau kemarin kan kita sudah singgung ya, nanti di dalam main kontennya kita import header dan kita import footer seperti itu kan kalau kemarin. Nah, cuman kan kalau kemarin si header ini merupakan PHP yang belum selesai kan. Footer juga merupakan PHP yang belum selesai. Jadi di indeksnya ya misalnya ini tanpa tutup body seperti itu. Kalau yang di dalam footer ada tutup body tapi nggak ada startnya seperti itu, sehingga nanti di dalam main konten baru lengkap. Nah, itu kan kurang bagus ya. Nah, kalau React ini prinsipnya sama. Nah, sudah desain dari awal memang per komponen, di mana user dapat mendefinisikan komponennya sendiri. Jadi nanti misal kita bisa buat sendiri nih, misalnya tag-tag khusus, misal tadinya misalnya apa yang mudah, misal kita bisa bikin misalnya navigasi custom seperti itu. Nah, nanti kita bisa bikin sendiri nih seperti ini, custom yang bisa dipakai di mana-mana seperti itu.
untuk tag HTML-nya seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, kita bisa coba langsung saja ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kita lihat kita buat sendiri untuk function header. Nah, ini kita buat elemen dari header, isinya div dengan tulisan header. Kita buat sidebar ya, ini untuk menandai bahwa ini akan div dengan sidebar. Nah, kemudian ini akan main kontennya. Ini konten utamanya ya. Jadi ada di atas, di kiri, di tengah, kemudian putar di bawah seperti ini. Nah, dimana keempat ini komponen sendiri-sendiri nih, komponen sendiri-sendiri. Nah, nanti baru di dalam app ini, app yang tadi kita punyai, nah kita gabung-gabungkan nih. Ini contohnya ini header, contohnya ini saya buat fleksibel ya, displaynya fleksibel biar bisa row ya, kanan kiri seperti itu. Di dalamnya ada sidebar, ada main content, dan ada footer seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau ada di halaman lain, misal app2 atau mungkin apa ya, sama saja, tinggal import headernya saja dan footernya juga. Nah, ini kita bisa langsung coba. Nah, ini untuk style saja ya, stylenya intinya ya sederhana sih, hanya kasih padding dan border, intinya seperti itu. Nah, ini kita coba saja. Nah, ini kita langsung saja ya, kita langsung copy. Nah, ini misal ini kita semua saja. Nah, ini seperti biasa dihilangkan untuk spasi. Sudah. Ini ya, kita coba lihat ya. Nah, di sini ada header ya. Ini ada header. Untuk ini adalah header seperti itu. Nah, kemudian ini adalah sidebar. Sidebarnya isinya hanya sidebar. Nah, untuk pendefinisiannya mudah sekali, hanya function, kemudian nama function, return-nya, intinya return-nya adalah HTML. Intinya itu saja untuk membuat aplikasi React. Sederhana seperti itu. Nah, kemudian ini adalah sidebar, ini adalah main kontennya, ini footer-nya seperti itu. Nah, nanti kalau di sini kita bisa susun sendiri. Nah, ini misal kita nggak usah pakai ini dulu. Nah, kita seperti ini saja. Nah, ini tab-nya nggak pas. Nah, ini sudah. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat ya, walaupun di app-nya hanya sederhana, nanti di sininya mengimport seperti itu. Mengimport dari file-file ini seperti itu. Kalau kita lihat susunannya ya sama, ini ada header, ada sidebar, ada main content, ada footer seperti itu. Ini kalau tadi kita ikuti untuk ininya, display flags-nya, dan nanti CSS-nya kita tambahkan di sini. Nah, untuk CSS-nya kita copy, kita paste di sini ya. Nah, ini saya kira masih ingat ya, berarti ini header, sidebar, main content, footer-nya akan padding 5 pixel, lalu ada bordernya seperti itu. Nah, lalu untuk kontainernya, kontainer ini akan fleksibel dengan row, berarti akan membuat baris seperti itu. Nah, dimana div yang ada di dalam flex ini atau sidebar, nah sidebar kan di dalamnya div ya. Nah, sidebar dan main content kan div. Nah, yang ada di dalam sini nanti panjangnya 1 dan height-nya 95 seperti itu. Nah, kita coba. Nah, ini seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini kan sudah seperti tampilan web ya, paling tinggal ini sidebar biasanya kan lebih kecil ya. Kita sidebar lebih kecil daripada si main kontennya kan, berarti ya kita edit saja sidebar, flex screw-nya misalnya 1. Kalau si apa ini namanya tadi, main konten, ini misalnya 4 kalinya seperti itu. Nah, ini sudah, kita cek lagi, ini sidebar, oh ini main kontennya, kelas namanya dibetulkan dulu, konten sidebar. Nah, kita cek di sini. Nah, ini sudah ya, berarti ini sudah sesuai. Ini 4 kalinya dari ini. Nah, ini sudah lebih betul seperti itu ya. Nah, ini kan lebih rapi dibandingkan kemarin PHP kita implementasi dengan include seperti itu. Nah, kalau PHP dengan include, kalau si ini enggak kayak gitu, kita hanya tinggal masukkan saja di sini. Jadi sudah rapi seperti itu. Kalau saya kira sih lebih rapi dibandingkan include kemarin. Nah, itu ya tadi sudah. Nah, namun ini satu filenya panjang ya. Jadi satu file app.js ini mencakup ada berapa nih?
berapa line, itu sampai 46 line seperti itu. Padahal ya yang app.js intinya hanya ini kan. Ini bisa kita pisah-pisah nih untuk header, sidebar, main konten dan footernya bisa kita pisah ke berbagai file yang berbeda agar lebih reusable kalau mau digunakan di mana-mana bisa. Nah, ini kita bisa saja kita tambahkan folder baru, komponen, ini komponen. Nah, kita buat saja masing-masing, misal bukan di sini. Nah, misal di dalam komponen kita tambahkan header.js. Ini kita buat. Nah, ini tinggal kita pastekan saja. Cut. Nah, kita cut, kita save. Nah, ini kita paste saja di sini. Ini cukup seperti ini. Nah, kemudian kita export. Ini hampir sama seperti modul export kemarin ya. Hanya saja beda sintaknya karena apa namanya, formatnya beda seperti itu karena menggunakan framework React seperti itu. Kalau kemarin modul mau export sama dengan apa? Nah, kalau ini export default header seperti itu. Sebenarnya sih sama saja sih, serupa seperti itu. Nah, ini sudah ya. Kemudian yang lainnya juga sidebar di copy saja. Sidebar. Ini kita copy saja dari sini. Sidebar. Sidebar. Nah, kemudian apa? Main konten. Nah, ini juga kita copy saja. Kemudian footer. Sorry, mana tadi? Ini. Nah, adalah footer. Oh. Nah, ini kita akan diputar. Kita akan diputar. Nah, sudah. Nah, ini tinggal. Ini sudah di file berbeda-beda ya. Nah, ini sudah lebih singkat. Nah, ini. Nah, namun ini masih error ya. Kenapa? Karena tidak tahu ini header dari mana. Nah, ini kita tinggal import saja. Cara importnya seperti ini. Kita bisa tuliskan ya ini atau kontrol spasi biasanya bisa. Ini, atau ini tinggal import saja di komponen footer, header, main content, sidebar. Nah, ini kalau sudah save lagi sudah oke. Nah, kita buka di sini. Nah, ini sudah sama saja. Kita refresh ya, sama saja. Nah, karena ini memanggilnya ya dari file berbagai file. Jadi kalau kita punya file selanjutnya ya kita bisa tinggal import-import aja nih. Nah, kayak gitu. Itu kan lebih mudah ya, lebih rapi juga dibandingkan PHP yang kemarin. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, ini. Nah, ini ya, kita bisa pisah-pisah ya ke berbagai file seperti itu. Nah, ini bisa berbagai file yang tadi sesuai ya. Nah, jadi app-nya lebih ringkas seperti itu. Nah, kemudian kita bisa saja mengirimkan data sih, data dari suatu komponen-komponen lain. Misalnya, misal di sini dibungkuskan, kalau kita kan aplikasi ini dibungkus di app seperti itu. Nah, kita bisa aja kirim data nih dari si app.js ke header JS seperti itu. Jadi kita bisa kirimkan data ke tiap-tiap komponen seperti itu. Data ini kita kirimkan apa, data ini kita kirimkan apa tergantung elemennya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini nanti namanya adalah prop seperti itu. Prop ini sifatnya konstan ya, tidak dapat berubah nilainya. Nah, ini secara prinsipnya prop ini sifatnya konstan, jadi nanti tidak bisa berubah-ubah, walaupun nanti di prakteknya kemungkinan bisa seperti itu. Nah, cuman secara prinsip teorinya prop ini harusnya tidak bisa berubah seperti itu. Nah, ini contohnya di sini kita di dalam app punya suatu data ya, data isi konten seperti itu kita anggap. Kemudian kita kirimkan suatu data name, yaitu isi konten ini kita kirimkan ke dalam sini. Nah, kemudian di dalam main konten kita akan gunakan input ini, teks isi konten ini sebagai teks. Nah, ini nanti teksnya berubah. Kita coba saja langsung ya. Nah, kembali. Nah, ini misal di sini kita misalnya punya suatu data. Misalnya apa tadi? Nah, misalnya data sama ya.
isi konten misal. Kita bisa kasih saja ini bisa name atau bisa data atau apa saja, ini bebas selama belum digunakan seperti itu. Mungkin data saja ya, data name misalnya kayak gini. Nah ini kita bisa masukkan dengan di ini ya, kurung siku seperti itu, kurung kurawal data. Nah sudah, nanti di dalam main konten agar bisa digunakan kita di sini props. Nah kemudian di sini kita import props dot data name. Kalau tadi kita cek lagi, benar nggak data name? Nah data name sama ya. Nah ini kita coba kita jalankan, sudah kita save, sudah kita coba cek. Nah ini sudah berubah ya, ini isi konten. Nah ini kalau kita ganti lagi isi konten 2, ini menyesuaikan data yang dikirim seperti itu. Nah implementasinya maksudnya bagaimana sih? Bisa saja di app ini kita ada nih data nama usernya seperti itu, misal nama usernya misal nama saya misal. Nah, kemudian di dalam main konten mau ada misal halo siapa, misal ketika user login, hai siapa, seperti itu kan bisa. Nah ini ketika sudah login maka ada hai siapanya seperti itu. Nah, itu contohnya yang bisa diimplementasi. Atau tidak hanya string saja ya, tidak hanya string saja, bisa saja berupa objek seperti itu, misal user name. Nah ini namanya Axel Adila, ID-nya misal ID user 1 seperti itu. Ini kalau kita kirim berarti yang ada di main content itu bukan hanya data name-nya tapi username juga seperti ini. Ini username. Oh, ini belum di set. Kita save lagi, udah. Ini hai Axel Adila seperti itu. Yang muncul tetap username-nya saja ya, seperti itu. Jadi bisa objek, bisa string, bisa apa saja yang dikirimkan ke child seperti itu. Nah itu yang dimaksud dari props seperti ini. Jadi bisa mengirimkan data dari parent ke child seperti itu. Ini ya, dari parent yaitu app ke childnya itu main content seperti itu. Itu yang dimaksud dari prop seperti ini. Prop ini bersifat konstan sehingga dapat berubah nilainya. Secara prinsipnya memang tidak boleh, seharusnya tidak berubah ya seperti itu. Namun pada prakteknya coba kita ubah, seharusnya tetap bisa seperti itu, karena memang di desain awalnya ini harusnya tidak bisa berubah. Saya coba berubah. Nah ini secara prinsip harusnya salah, tapi kalau kita coba apakah bisa? Nah ini bisa ya, padahal secara prinsipnya harusnya nggak bisa. Di teoritisnya nggak bisa, tapi di praktekannya bisa. Tapi mungkin kebanyakan developer sudah menyatakan bahwa ini tuh tidak boleh sebenarnya. Seperti itu. Jadi kita kalau props itu berupa konstan, jadi nggak bisa diubah seperti itu. Dari parent ke child ya datanya sama. Itu tetap tadi sini kemana? Di app sudah Axel Adila. Save. Nah, kita coba refresh, tetap Axel Adila seperti ini. Itu ya contohnya. Nah pertanyaannya, nah kalau mau berubah nilainya variabel seperti apa? Kalau konstan kan props kan bersifatnya konstan, nggak bisa berubah nilainya. Nah kalau mau bisa berubah itu namanya kita namakan state seperti itu. Jadi kalau prop ini ke konstanta, state ini lebih ke variabel seperti itu. Nah ini definisinya salah ya, nanti dibetulkan. Jadi ininya ya, state ini sama seperti prop ya, tapi sifatnya adalah state ini bersifat variabel di child atau di elemen itu. Misal di sini kita punya aplikasi counter ya, di sini counter. Nah di sini kita bisa buat variabel count data dan set. Jadi terdiri dari dua ya, pertama datanya apa dan update datanya seperti itu. Nah ini kita akan gunakan import library-nya ya, namanya useState. Nah ini nanti kalau kita punya awalnya 0 ya, si count data awalnya 0. Nah ini kalau kita punya tombol lalu kita klik, nah ini nanti akan mengupdate si count data. Nah ini akan diupdate tambah 1 seperti itu. Jadi di sini tadinya 0, lalu 1, lalu 2, lalu 3. Jadi sangat dinamis seperti itu. Kita akan coba. Kita discard. Nah misal kita punya satu komponen lagi ya, misal komponen counter seperti ini. Kita langsung saja. Nah ini
Jadi ini kita akan import di state. Nah, kita punya state namanya count data. Nah, ini adalah state juga function untuk mengupdate si data ini sendiri. Jadi memang nggak bisa langsung data sama dengan apa, tapi didesain agar menggunakannya set seperti itu. Ini formatnya seperti ini. Kemudian import dengan use state seperti itu. Nah, ini adalah nilai defaultnya adalah 0 seperti itu. Nah, nanti ketika ini diklik, ya klik ini akan menjalankan fungsi, yaitu akan mengubah si count data tambah 1. Nah, kita count akan mengupdate ini di sini. Nah, kita coba ya, di sini ada counter. Ini kita tinggal apa namanya? Ya, misal yang mana? Nah, misal kita tambahkan jadi di bawah bisa, atau kita ganti semua juga bisa sebenarnya, sama saja. Misal ini counter, udah ada belum? Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ya, counter sudah diimpor. Nah, ini kita bisa coba cek. Nah, ini kalau kita ke sini, ke bawah, dipindah ke atas saja biar enak. Sudah. Nah, ini di atas ya. Ini kalau diklik, nah ini kan akan terus mengupdate seperti itu. Nah, ini sifatnya variabel karena si count data ini bertambah terus kan, berubah nilainya. Nah, kalau prop itu nggak boleh berubah, bedanya itu saja sih sebenarnya. Nah, kalau ini kan berubah, walaupun kalau di refresh ya nanti kembali dari 0 seperti itu. Nah, karena datanya hilang. Nah, itu tadi contoh dari state. Jadi kita bisa simpan data apa saja sebenarnya, asal nanti diupdate-nya dengan ini set count data seperti itu. Jadi pasangannya adalah variabelnya apa, kemudian ini untuk mengupdate-nya dengan set count data untuk merubah nilainya seperti itu. Itu saja untuk membuat state ya. Nah, bagaimana sih nanti implementasinya seperti itu? Nah, kalau berdiri sendiri mungkin kurang bermanfaat ya, cuma nanti kita akan lihat manfaat penggunaannya sebentar lagi. Nah, ini kita lihat. Nah, ini sama saja ya. Di sini kita ininya seperti ini. Ini adalah namanya anonymous function seperti itu. Ini sama seperti teman-teman juga membuat suatu function sendiri di sini. Nah, kemudian ditaruh di klik. Nah, ini sama saja. Nah, ini sama saja dua ini. Kalau ini namanya jelas yaitu event count, kalau ini kalau ini nggak ada namanya seperti itu. Makanya namanya anonymous seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, conditional rendering seperti ini. Nah, ini dengan conditional rendering dan state itulah ini bisa bermanfaat, yaitu gimana kita dapat memasukkan logika dalam elemen. Nah, ini bagaimana suatu elemen dapat ditampilkan itu masuk di conditional rendering. Jadi gimana sih suatu elemen itu ditampilkan, nah, kayak gitu. Nah, contohnya adalah untuk menampilkan page yang berbeda-beda. Contohnya di sini sama seperti teman-teman misal routing yang kemarin ya. Jadi prinsipnya adalah routing yang kemarin. Jadi misal di sini kita punya di app, di dalam app ini kita punya page dan set page. Di mana page ini pertama, jadi otomatis akan buka home seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan switch ya. Jadi kalau si page nilainya home, maka akan menampilkan home di sini. Nah, kalau menampilkan about, maka si page-nya berubah nilainya menjadi about. Nah, ini nanti akan menampilkan about. Kalau counter, maka menampilkan counter. Kalau error, maka menampilkan error seperti itu. Nah, kalau nggak ada nilainya di sini, maka menampilkan error seperti itu. Nah, kemudian baru ditampilkan. Nah, ini kita bisa coba langsung ya. Nah, ini kita bisa coba langsung. Kita, kita bisa buat dulu, misalnya. Ini kita close dulu ya. Ke FCS ya di sini. Nah, ini kita akan modifikasi ya page-nya itu tadi. Misalnya ini kita ganti menjadi home. Nah, ini kita buat saja. Buat dulu home-nya misal. Nah, kita buat page. Ini tadi ada apa saja, ada home. Mungkin jangan banyak-banyak ya. Tadi contohnya kebanyakan. Ada home, ada about seperti itu. Nah, lalu ada error seperti itu ya. Error CS. Nah, ini tadi ada 3 ini. Kita langsung copy saja misalnya ini tadi adalah
home seperti ini ya. Ini copy saja, dan ini adalah home. Nggak usah, ini adalah home. Kita ini adalah home seperti itu. Nah, kalau si error ini sederhana saja ya, saya kira cukup menampilkan error seperti itu. Error page. Ini kita rename error page ya, biar lebih aman. Belum ada yang menggunakan seperti itu. Error page. Kita return give error seperti ini. Karena error ya seperti itu. Nah, kemudian untuk page about sama saja mungkin kita sederhana atau mungkin kita beri misal header seperti ini. Header bisa seperti ini ya, langsung seperti ini. Kemudian kita div ini about. Nah, kemudian nanti baru footer. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa ya. Jadi kita lihat ya di sini implementasi bahwa si header footer bisa dipakai di berbagai page. Contohnya di home dipakai, di about juga dipakai. Nah, seperti itu contohnya. Di home sudah. Nah, misalnya kita punya 3 page ya, ada error, ada about, ada home seperti itu. Oh ya, mungkin ini kurang di export. Export, about, about. About. Masuk. Oh, masih. Nah, sudah. Jadi error juga sama, error juga di export. Ini sudah error. Nah, ini nggak usah ada ininya, nggak usah dulu, nggak apa. Upload juga, upload ini upload. Nah, ini nggak usah. Sudah semua ya. Nah, tinggal di AppJS-nya kita sesuaikan nih. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Kita coba dulu. Mungkin biar gampang kita hapus dulu semuanya. Kita hapus dulu biar dari 0. Nah, yang pertama adalah kita ada set tadi ya. Fonts, ada page seperti itu. Page dan set page. Nah, ini kita use set. Nggak mau. Kalau nggak mau ini nggak copy. Use. Ya. Nah, ini sudah. Nah, ini kita tadi bikin variabel ya untuk menyimpan, atau sebenarnya sih nggak usah, nggak apa-apa, ada berbagai cara variasi, langsung saja switch. Ini kita, ini pertama adalah home ya, tadi ada home, sini ada switch page seperti ini, pertama adalah home, maka akan menampilkan dari home. Nah, kalau ke home maka akan menampilkan home, di mana home di sini adalah home ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini tidak usah ini. Nah, kalau misalnya case-nya adalah about. Nah, misalnya di sini case-nya adalah about, maka akan menampilkan about. Nah, kalau misalnya nggak ada di sini, berarti ini akan mengembalikan error page. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang kurang. Error. Sudah ya, sudah ini dulu. Ada yang error, module not found, cannot resolve component page. Oh ya, ini ya. Ini mundur dulu. Ini karena di luar. Sudah. Ini sudah, ini hanya warning saja, nggak apa-apa. Nah, ini kita cek ya. Ini di home, ini bisa kita cek kalau kita ganti di nilainya, defaultnya dulu kita akan dicek, kita akan di about. Nah, ini maka akan ke about ya. Nah, kalau kita ganti misalnya error, maka akan ke error seperti ini. Jadi terlihat ya bahwa dengan ini apa namanya, state dan conditional rendering, kita bisa membuat suatu routing sederhana istilahnya, walaupun mungkin belum efektif, cuman nanti ini routing sederhana seperti itu. Nah, itu tadi ya. Nah, cuman ini kan kalau mau kita ganti harus manual seperti itu.
Nah, ini kan harus kita manualkan ya. Ini kita bisa ubah agar tidak manual seperti itu. Ini kita lihat ada di stepnya di sini ya. Nah, ini kita buat ini nih, kita buat link seperti itu. Jadi kalau kita klik suatu tombol, nah ini misalnya kita klik tombol home, maka akan mengupdate page-nya ke home ya, maka akan mengupdate si state ini seperti itu. Tadinya home menjadi about, menjadi misal counter, karena kita nggak punya counter, maka ada home sama about saja nanti. Nah, kita akan langsung coba saja ya. Kita akan buat. Nah, kita buat dulu. Nanti kamu home. Dan kelas namanya home saja. Nah, kita buat apa namanya? Di mana ya? Di bawah saja nggak apa-apa. Misal, nah ini button. Ada 3 button ya, 2 button saja. Home sama about. Nah, ini kita punya home dan about ya. Dimana kalau kita cek ya ke home, ini kalau kita klik home maka akan ke home. Kalau klik about nanti pindah page ke halaman about. Nah, cuman ini kan baru kosong ya. Bagaimana sih caranya seperti itu? Nah, caranya adalah di sini. Nah, padahal kan di sini kalau kita lihat cara update page-nya ada di sini ya, di parent-nya seperti itu. Padahal proses update-nya ada di child-nya seperti ini. Ini bagaimana sih caranya? Nah, caranya mudah, yaitu kita kirimkan si fungsi dari set page ini ke child-nya. Caranya adalah kita bikin suatu prop ya, kita change page, dan ini kita kirimkan set page-nya, fungsinya kita kirimkan via prop seperti itu. Nah, kita kirimkan. Nah, nanti tinggal di home. Nah, ini terima prop. Nah, nanti apa namanya? Nah, di sini baru on click, maka akan dijalankan props dot jpeg. Nah, ininya home, nah ininya about. Nah, ini misal di about juga begini juga, kita tambahkan. Oh, ini ada apa? Prop. Oh, ini props. Sudah, di sini sudah, ya sudah ada props. Main konten ada juga, lain sudah sih. Oh, nah ini tinggal kita kirimkan nanti. Nah, sudah. Nah, kita cek ya. Kalau juga kita refresh. Ini kita ke about. Nah, ini sudah ke about. Home sudah ke home. Nah, ini ya sudah jalan ke routingnya ya, navigasinya sudah jalan seperti itu. Nah, ini kalau ya mungkin nggak ada kondisi ketika error karena kita tentukan ya. Cuman kalau ada error ya nanti ke error. Nah, misal mau kita tambahkan, yang di sini error misal. Nah, error. Oh, ini about error. Nah, error, ini error seperti itu. Kalau kita refresh ya kembali lagi ke awal. Nah, tapi kan itu tadi kita ada perubahan di error di sini, tapi di sini nggak ada ya. Kita update di about. Nah, tapi di navigasi di home tidak ada. Nah, ini kan tidak baik. Nah, ini kita juga bisa pisahkan ini menjadi suatu komponen baru. Kita buat komponen baru namanya navigasi. Navigation. Nah, ini isinya adalah bot ini. Isinya hanya ini saja cukup. Navigation props. Nah, di sini jadi kalau ada perubahan apa-apa kita cukup ubah di navigasinya saja. Nah, ini kan lebih apa namanya, praktis lagi seperti itu. Jadi kita tidak usah ubah seluruh page-nya seperti itu. Nah, ini sudah. Nah, kita sudah ya, berarti nanti tinggal di home ini kita tidak akan ini lagi, tapi tinggal langsung apa namanya, navigation. Nah, seperti ini. Ini kita malam ini ya.
Nah, seperti ini. Tapi kita kirim lagi ya untuk fungsi untuk mengupdate-nya itu dengan change back. Ini props change back. Nah, kita kirim lagi untuk si update dari ininya seperti itu. Nah, ini kita copy juga, kita paste juga di upload. Ini kita update. Nah, mungkin kalau error page juga perlu, misal mau dikasih yang nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Ini bisa, sudah bisa. Jadi nanti bisa kemana-mana. Jadi props kurang error page. Oh, ini karena nggak ada propnya. Sudah. Ini juga dikasih. Nah, sudah. Ini sudah, misalnya ini sudah muncul ya error, about, home, seperti itu. Kalau ada perubahan di navigasi di sini mau ada perubahan, errornya nggak jadi ada, kita hapus. Ini terubah di semuanya seperti itu. About nggak ada, di home nggak ada, seperti itu. Itu contoh dari penggunaan dari si komponen ini seperti itu. Nah, itu ya. Masih ada lagi nggak? Nah, ini sama seperti itu. Ini kan tadi di counter kalau tadi page sendiri. Cuma kan itu enggak. Nah, itu tadi ya. Saya kira itu saja sih. Mungkin sudah cukup ya. Mungkin termasuk conditional rendering itu kalau yang ini. Selain conditional rendering untuk page ini, untuk ini kita juga bisa untuk misal tadi di home ya. Di home lalu ini data name-nya ini kan Hai Excel Adila, itu contohnya kalau user yang sudah login. Nah, ini kondisinya ketika usernya belum login maka ini akan kosong ya, akan kosong seperti itu datanya. Nah, ini kalau datanya kosong di sini kita bisa buat kondisi misal if props data name type of sama dengan undefined seperti itu. Kalau misalnya datanya kosong, maka return-nya misal hai tamu seperti itu. Kan bisa juga kita ada kondisi seperti itu. Hai guest. Nah, di sini ada hai guest. Sedangkan kalau di sini ada datanya, nah seperti ini. Ini kalau ada datanya, nah nanti Excel Adila, tapi kalau nggak ada datanya, hai guest. Nah, ini kita sudah implementasi, kita coba. Oh, hai kosong. Nah, kita cek lagi. Oh, hai kosong. Oh, ininya yang nggak usah dikirim, ininya ya. Nggak usah dikirim, coba. Data name-nya, username-nya kosong. Nah, data name-nya. Nah, ini kosong. Nah, hai quest seperti itu. Tapi kalau misalnya ada namanya di sini, maka muncul hai Excel Adila seperti itu. Itu ya contohnya ya. Itu contohnya kondisi rendering. Jadi kalau kondisinya beda, ya menampilkannya beda juga seperti itu. Atau mungkin ya implementasinya sama lah, mungkin di sini ada apa if-nya seperti itu. Atau mungkin itu ya, itu sih saya kira cukup sih untuk hari ini kayak gitu. Yang penting sudah mengenal apa itu React seperti itu, dan kalau dengan React kita benar-benar fokus di JavaScript saja. Jadi kita nggak usah memikirkan bagian HTML-nya. HTML-nya hanya ini saja. Nanti otomatis untuk kode HTML-nya akan digenerate oleh React. Jadi seperti ini ya. Ini akan muncul header, nah ini sidebar seperti itu. Nah, ini ada counternya seperti itu. Nah, tapi kalau kita ke bot, otomatis ini berubah sendiri kayak gitu. Jadi kita nggak usah ribet lah kayak gitu. Kita ke home, otomatis ini berubah. Kalau ke bot, otomatis ini berubah juga isinya seperti itu. Nah, itu semuanya dihandle oleh React seperti itu. Jadi kalau bekerja dengan tim, artinya ini lebih mudah ya, karena fokusnya hanya satu, yaitu di CS-nya saja, dan lebih terstruktur ya. Kalau kita lihat dari kan, kalau kita lihat ya,
maka jelasin app-nya, kita fokus di JS. Nah, kemudian kita buat komponen-komponennya di komponen, kemudian kalau ada page-page kita buat di page seperti ini. Ini kan lebih rapi intinya kayak gitu. Nah, tinggal mau kita import komponen di berbagai kan bisa di berbagai tempat ya. Misal ini tadi header, output juga ada header ya, kalau mau error ada header itu juga bisa kayak gitu di sini. Saya kira itu sih untuk materi di malam hari ini ya. Saya kira itu saja untuk materi hari ini. Saya stop record.